Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa addim ala sayyidina wa habibina wa imamina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin imamal muttaqin sayyidal mursalin wa ala alihi wa sahbihi al muhlisin as-sadiqin wa ala tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, mukminin dan mukminat, hadirin hadirat, jamaah majlis Raudhatus Salam, mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini Allah kasih barokah, Allah kasih kebaikan, Allah kasih manfaat, kasih maslahat fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Duduk bersama kita para kiai duduk bersama kita, para tokoh agama, ada Kiai Najib Sahruwardi, ada Kiai Fatihin, ada Kiai Abdul Malik, ada Kiai Ma'mun Adung, ada Kiai Abdullah Thalib, dan semuanya tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini. Insya Allah dengan hadirnya mereka semuanya menambah keberkahan acara pada malam hari ini. Amin. Menambah kebaikan buat kita semuanya. Jadikan kita semuanya manusia-manusia yang penuh iman dan Islamnya, semakin istiqamah dalam ibadah serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita bacakan juga dengan majelis, ya. Kita bacakan Fatihah, ya, khususnya para pengurus, ya, para pengurus, para pendiri yang sudah meninggalkan kita, ya, khususan tadi yang disebutkan sama Ustadz Soleh, Khair Soleh, ya, Haji Wawan Gustawan, ya. Mudah-mudahan Allah luaskan kuburnya, dikumpulkan dengan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lainnya yang masih hidup, mudah-mudahan Allah tetapkan perjuangannya, Allah tetapkan istiqamahnya dalam menjaga, memelihara majelis Raudhatus Salam ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa la hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan sekedar kumpul perkumpulan, bukan sekedar majelis tongkrongan, bukan sekedar kumpulan yang gak ada manfaatnya, enggak. Di sini dibacakan sholawat, di sini dibacakan zikir, di sini dikasih ilmu agama, ceramah agama, nasihat-nasihat agama. Tidaklah kita lewat, ya, tidaklah kita lewat sebuah raudhah min riyadil jannah, kebun dari kebun surganya Allah Subhanahu wa taala, adalah majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, majelis-majelis salawat, majelis yang dibacakan di situ namanya Allah, majelis yang di situ disebutkan nama baginda Rasulullah, majelis yang di situ disebutkan kata-kata yang baik, majelis yang di mana disebutkan nama para ulama, para aulia, para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dengan disebutkan nama mereka turunlah rahmat, karunia, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya satu anugerah, bukan hanya dua rahmat dari Allah, tapi ribuan bahkan jutaan rahmat Allah turunkan, Allah hadirkan, Allah kumpulkan, Allah persatukan kita semuanya di sini. Semuanya bertujuan, niatnya karena Allah, niatnya karena Rasulullah, niatnya karena ibadah, karena baik, karena kebagusan, karena keistiqomahan. Sehingga dengan niat tersebut Allah jadikan kita semuanya manusia-manusia yang penuh barakah, manusia-manusia yang penuh rahmat, manusia-manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, perkumpulan di sini kita adakan, di sini kita selenggarakan, di sini kita laksanakan, di sini, ya, lebih-lebih di bulan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus memperingati peringatan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan, suatu kebagusan buat kita semuanya. Kalau seandainya kita berpikir sejenak, ngapain sih kumpul-kumpul, ya, mungkin asal muasal majelis ini yang asalnya ngobrol kagak jelas, ngalor ngidul. Kalau bahasa Jawanya ngalor ngidul, kagak jelas apa yang dibicarakan, apa yang diomongkan, ya. Dengan adanya majelis ini menjadi jelas, menjadi tertata, menjadi tertib, menjadi bagus, menjadi rapi semuanya. Kita harus bersyukur, menjadi hamba-hamba yang tahu diri, menjadi hamba-hamba yang tahu terima kasih, menjadi hamba-hamba yang selalu mengharap rahmat ridho ilahi Rabbi. Amin ya rabbal alamin. Para dai, para hambalik sering menyampaikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasadid. Kita sering dengar itu, ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah bakal tambah nikmatnya, Allah bakal tambah karunia-Nya, Allah bakal tambah anugerahnya, ya. Kalau kalian kufur nikmat, sombong, angkuh, nggak mau tahu diri, nggak mau terima kasih, sesungguhnya azabnya Allah itu sangatlah pedih. Kita nggak mau dijadikan hamba yang kufur nikmat. Kita tidak mau dijadikan hamba yang menafikan atas apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di acara Maulidin Nabi Muhammad seperti ini, ya, tiadalah kita berkumpul di sini semuanya semata-mata karena cinta. Benar? Karena cinta, betul? Karena sayang. Karena cinta, karena sayanglah itu kita duduk bersama di sini ingin mengambil hikmah, pelajaran yang tersirat dan tersurat dalam acara peringatan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan,
dari rumah ke rumah, dari kantor ke kantor, dari musola ke musola, dari masjid ke masjid, dari tanah lapang ke tanah lapang, dari lapangan ke lapangan, semuanya antusias, semuanya bahagia, semuanya bergembira, semuanya menyambut peristiwa lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah abadikan dalam Al-Qur'anul Karim, qul wa bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan ya Muhammad, dengan anugerah Allah, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmat dari Allah, maka bergembiralah, bersenang-senanglah. Dalam berbagai macam tafsir di situ dikatakan, ada tafsir Sawi, Ibnu Katsir, Marogi dan lain sebagainya. Rahmat dan anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada alam semesta ini adalah lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaf ini kepada para tetangga ataupun masyarakat, orang-orang yang di sekitar kompleks ini, kalau nggak tahu, nggak ngerti, nggak paham, ya mungkin karena dengar selintingan yang katanya bid'ah, yang katanya ini nggak ada di ajarannya Nabi. Mohon maaf, ya, kita tidak tahu rasanya mangga itu asam ataupun manis kecuali dikupas dulu. Benar apa benar? Dikupas dulu baru kita rasakan, oh rasanya manis, oh rasanya asam. Hadir dulu, nikmatin dulu, hayatin dulu. Yang diajarin itu apa, yang dipelajarin itu bagaimana. Duduknya kita di sini kagak ngomongin orang, duduknya kita di sini ingin mencontoh, mempelajari, mengambil ibrah dan pelajaran dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambil pelajaran. Ya, sampai kata ulama, khudil hikmah walau ala famil khinzir. Ambillah hikmah, pelajaran, meskipun maaf kata itu keluar dari mulutnya babi. Kalau seandainya baik kita ambil, bagus kita bisa amalkan. Kalau seandainya indah kita laksanakan, kita ikutin. Inilah hikmah inti dari peringatan Maulidin Nabi, Majelis Rawdatus Salam Milad yang kedua ini adalah mengambil ibrah, pelajaran, mengambil dapat tilas bagaimana perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlaknya, bagaimana sopan santunnya, bagaimana tata kramanya. Sekali bernabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di seluruh dunia mengadakan ihtifal bil Maulidin Nabi. Semuanya mengadakan peringatan Maulid Nabi. Bagaimana ada orang yang tidak suka? Di mana otaknya? Di mana pikirannya? Dan manusia yang paling berjasa untuk umat Islam adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jasa itu gak bisa dibayarkan dengan uang berapa miliar, berapa triliun rupiah pun kagak bisa dibayar. Kenapa? Itu adalah jasa yang tidak bisa yang tidak bisa ternilai dengan uang berapapun jumlahnya. Itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang luar biasa, manusia yang hebat, manusia yang tangguh. Tidak heran seluruh dunia mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada seorang qail mengatakan, al-ihtifal bi Maulidin Nabi la yahtaj ila dalil sahih, walakin yahtaju ila qalbin sahih. Acara ihtifal, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW seperti ini tidak memerlukan dalil-dalil yang sahih, tidak perlu. Yang perlu itu adalah hati yang sahih, hati yang benar kalau emang dia cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, duduknya kita bersama di sini pada malam hari ini karena ada cinta kepada Nabi Muhammad, karena ada sayang kepada Nabi Muhammad. Meskipun kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tidak pernah bermimpi Rasulullah, tidak pernah ketemu Rasulullah, tidak pernah WA-an sama Rasulullah. Jadi kita bingung,
cinta sayang. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Merinding, terharu, kadang meneteskan air mata. Kenapa yang disebut nama baginda Nabi Muhammad SAW? Perjuangannya, pengorbanannya, akhlaknya, ya, bukan hanya waktunya, uangnya, tenaganya, pikirannya, bahkan nyawanya pun diberikan kepada kita umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak heran sampai sekarang diperingatin, gak heran ya sampai sekarang dirayakan di berbagai tempat, khususnya di daerah-daerah muslimin. Ini ya semata-mata perjuangan dan pengorbanan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kita selalu diingat oleh Rasulullah, kita selalu disayang sama Rasulullah, kita selalu diperhatikan sama Rasulullah. Bahkan bukan semasa hidupnya aja, bahkan sakaratul mautnya, kita diingat oleh Rasulullah. Ummati, ummati, ummati. Umatku mana? Umatku bagaimana? Umatku kalau saya tinggal seperti apa ya Jibril? Ya Israel, bagaimana mereka? Tatkala dicabut sakaratul maut, nyawanya oleh malaikat Israel alaihissalam, Rasulullah teriak, sesakit inikah ya Israel? Ini sudah paling lembut ya Rasulullah. Kami menyabut nyawamu, menyabut ruh yang ada dalam tubuhmu, sudah selembut-lembutnya. Kalau memang selembut-lembutnya sesakit ini ya Israel, limpahkan seluruh sakitnya umatku kepadaku. Shallu ala Nabi Muhammad. Sakitnya sakaratul maut limpahkan kepadaku ya Israel. Itulah seorang pemimpin, seorang raja, seorang presiden, seorang nabi yang tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Gak pernah ya, gak pernah pengen kaya, kagak pernah. Padahal ditawarin oleh malaikat Jibril alaihissalam, gunung dijadikan emas. Anak turunnya sampai 100 tahun kagak bakal miskin kalau gunung udah jadi emas. Tapi Rasulullah abah. Bahkan doanya Rasulullah SAW, Allahumma ahyin miskinan wa amitni miskinan wahsurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, hidupkan matikan saya dalam keadaan miskin, dan kumpulkan saya nanti di padang mahsyar giring bersama orang-orang yang miskin. Itulah baginda Nabi Muhammad SAW yang tiap hari menahan rasa laparnya. Ada 2 batu, 3 batu, 2 batu 2 hari belum makan, 3 batu 3 hari belum makan, diganjal pakai batu, seenggak-enggaknya ketekan perutnya, menahan rasa lapar yang ada dalam dirinya. Seorang Rasul ya, yang katanya Allah Subhanahu wa taala, laulaka ma khalaqtul aflak. Kalau seandainya bukan karena engkau ya Rasulullah, kalau seandainya bukan karena engkau ya Habibullah, kalau seandainya bukan karena engkau ya Rasulullah, ma khalaqtul aflak, tidaklah aku ciptakan alam semesta ini. Gak heran sahabat-sahabat Nabi itu cinta dan sayangnya sama Nabi luar biasa. Sayang dan cintanya sama Nabi gak ada batasnya. Rela mati, rela berkorban, rela berjuang untuk sang Nabi, untuk baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan di kitab Fawaidul Muhtarah, Risalik Thariqil Akhirah, saking cintanya, sayangnya ya. Makanya sahabat itu, sahabat yang paling rendah itu lebih afdal daripada 1000 wali. Sahabat ya, sahabat Rasulullah yang Rasulullah ngelihat sebentar, sedetik, atau dia melihat Nabi sebentar, berkahnya ada Nabi, berkahnya ada Rasulullah SAW. Jadi sahabatnya Nabi, wa mata al-Islam, meninggal dalam keadaan Islam, pangkatnya udah tinggi, lebih afdal daripada 1000 wali kutub pun. Itu para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Luar biasa
akhlaknya mereka, cintanya mereka, sayangnya mereka. Di situ dikatakan ada seorang sahabat Zaid ibn Dathina, cinta dan sayangnya sama Nabi luar biasa. Cinta dan sayangnya sama Nabi, oh istimewa. Beliau ditawan, tangannya dirantai, kakinya dirantai, dipasung, ditaruh di atas batu besar. Dikatakan ditawan sama orang-orang musyrik, ditawan sama orang-orang kafir. Ya Zaid, kaifa balu kalau yakunu minka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Zaid ibn Dathina, bagaimana kalau posisi kamu ya sekarang digantikan oleh nabimu, kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang asalnya lemas, tangannya dirantai, kakinya dirantai, ya nggak dikasih makan beberapa hari, langsung menengadahkan kepalanya kepada orang kafir tersebut. I'lam ayyuhal kafir, wallahi billahi tallahi, ketahuilah wahai kafir, wahai orang musyrik yang menyekutukan Allah, demi Allah yang menciptakan langit dan bumi, demi Allah yang menciptakan seluruh alam semesta, demi Allah yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang maha segala-galanya, demi Allah saya gak ridha, saya gak ikhlas, saya lagi duduk-duduk santai bersama keluarga saya di rumah, sementara Rasulullah tertancap duri, demi Allah saya gak ridho dunia akhirat. Dia lagi santai sama keluarganya, Rasulullah tertancap duri, ayo gak ridho. Saking cinta dan sayangnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Zaid ibn Dathina. Bagaimana dengan Abu Bakar As-Siddiq? Bagaimana dengan Umar ibn Khattab? Ya, Rasulullah meninggal pun mangkala Muhammad qad mat. Siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal? Ya, ini pedang akan kena, saya akan tebas lehernya. Nggak terima. Ditenangkan sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Muhammad itu utusan Allah, manusia juga, bakal meninggal, bakal wafat. Ditenangkan. Saking cintanya, sayangnya sama nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan Utsman bin Affan? Bagaimana dengan Ali bin Abi Thalib? Bagaimana dengan Zaid ibn Harithah? Bagaimana dengan Abdullah bin Mas'ud? Bagaimana dengan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan para sahabat-sahabat yang lainnya? Cintanya, sayangnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya orang musyrik, orang kafir dengar seperti Allah, minal masyarik ilal magharib ma ra'aitu ashab yusahibu Muhammad kama sahbatu Muhammad. Saya tidak pernah melihat dari barat sampai timur, dari utara sampai selatan, seseorang mencintai temannya ya seperti sahabatnya Muhammad mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking luar biasanya. Kalau kita kan sama teman kadang-kadang bodoh amat, cuek bebek, gak peduli ya. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya. Allah kasih kebaikan dunia dan akhirat buat kita semuanya. Tetap di jalan yang baik, tetap di jalan yang istiqamah, tetap di majelis Raudatus Salam yang milad kedua. Insya Allah makin barokah, makin manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adanya peringatan Maulid Nabi untuk menambah cinta dan sayang kita. Adanya peringatan Maulid Nabi yang asalnya akhlaknya kita tidak baik menjadi baik, yang asalnya tidak bagus menjadi bagus, yang asalnya tidak indah, tidak elok menjadi indah dan elok. Ya, man aqrabu minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan. Yang paling dekat, orang yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik budi pekertinya, akhlaknya, bagusnya. Istri yang asalnya cemberut sama suaminya kagak cemberut sama suaminya. Anak-anak ya yang asalnya main game online mulu ya, kalau lihat internet kagak ada matinya, lihat mulu, bisa melek mulu.
Giliran sholat disuruh sholat angot-angotan, hadir majelis angot-angotan, ya. Jangan sampai itu terjadi. Ya, akhlaknya harus makin baik, ya. Akhlaknya makin baik, sopan santunnya makin bagus, tata keramanya makin baik, insya Allah barokah, insya Allah maslahat, insya Allah penuh keberkahan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini acara milad. Kita baca, ya. Kita doain Majelis Rodotus Salam makin sukses, makin berkembang, makin berjaya. Jamaahnya makin banyak, ya. Jamaahnya makin banyak, makin istiqomah, makin tetap menjalankan pembacaan rotibnya, rawinya, kemudian kajiannya. Mudah-mudahan diistiqomahkan majelisnya, diistiqomahkan perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Kita baca mabruk alfa mabruk buat Majelis Rodotus Salam milad yang kedua. Mabarok alfa mabarok alaika mabarok, mabarok alfa mabarok alaika mabarok, mabarok alfa mabarok yaumiladik mabarok. Semuanya mabarok alfa mabarok alaika mabarok, mabarok alfa mabarok alaika mabarok, mabarok alfa mabarok yaumiladik mabarok. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad. Hinus selamat, mabarok alfa mabarok alaika mabarok, mabarok alfa mabarok alaika mabarok, mabarok alfa mabarok yaumiladik mabarok. Selamat ulang tahun, semoga berkah turun. Selamat ulang tahun, semoga berkah turun dari Allah pengampun sehingga hidup rukun. Mabarok alfa mabarok alaika mabarok, mabarok alfa mabarok alaika mabarok, mabarok alfa mabarok yaumiladik mabarok. Alhamdulillah. Majelis Rodotus Salam milad yang kedua ini baru belajar jalan nih, ya. Baru belajar jalan, baru belajar ngoceh, ya. Nah, mudah-mudahan sampai, ya. Ini ya pesannya Habib kepada seluruh kru Majelis Rodotus Salam, mudah-mudahan makin sukses, makin istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Pesannya Habib, mangkana lillah yanmu wa yastamir. Kalau seandainya sesuatu itu karena Allah, pasti akan tumbuh, berkembang dan berkelanjutan. Niatkan semuanya karena Allah, bukan karena pengen dilihat orang, pengen dipuja, dipuji, ya. Dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang, ya. Semuanya niatkan karena Allah. Insya Allah berkah, insya Allah maslahat, insya Allah baik. Semua hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini, ya, yang pertama. Yang kedua, ya, kita mau memberikan sebuah ijazah. Ijazah Ratibul Haddad. Harus diketahui Ratibul Haddad itu merupakan bacaan zikir.
Thariqah Sadah Ba'alawi, Thariqah Sadah Bani Alawi, Thariqah Sadah Ba'alawi itu ya mengutamakan ilmu wal adkar al ma'thurah, ya, mengutamakan ilmu dan zikir-zikir yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam hadis, disusun oleh Qutbil Irsyad wa Ghathil Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu an, ya. Berdasarkan, ya, jadi kalau kita baca, misalnya baca tasbih aja, tahmid aja, aturannya aja, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau disusun menjadi sebuah aurat, menjadi sebuah aurat tuh dibaca rutin, ya, bisa harian, bisa seminggu sekali, bisa sebulan sekali, bisa setahun sekali. Kalau bacaan aurat itu, wirid itu seperti Ratibul Haddad, seenggak-enggaknya kita baca habis maghrib yang bagus. Itu paling baca kalau udah lancar paling 15 menit udah selesai, ya, 10 menit sampai 15 menit selesai. Apalagi baca jamaahnya, habis baca Yasin, baca Ratibul Haddad, ya. Nah, itu berdasarkan sumber dan nas Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, menenangkan hati kita, menenangkan jiwa kita, ya, menenangkan sanubari kita, pikiran kita yang bingung dengan problematika kehidupan zaman sekarang, mikir utang kagak lunas-lunas, mikir kreditan ini, bayar kreditan itu, ya, permasalahan rumah tangga, permasalahan sosial, permasalahan ini itu dan lain sebagainya. Kita kembali farudduhu ilallah wa rasulih, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Tenangkan hati, tenangkan jiwa, tenangkan pikirannya. Datengin masjid, datengin tokohnya, ulamanya, kiainya, habibnya, atau siapapun yang bisa memberikan solusi buat kita. Dalam Islam itu ada semuanya. Dalam Islam itu semuanya ada dalam sebuah kehidupan. Makanya al-yawma akmaltu lakum dinukum, pada hari ini aku sempurnakan kepada kalian agama Islam. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan saya sempurnakan nikmatku kepada kalian semuanya. Wa raditu lakumul Islam madina, dan saya ridho, ikhlas, ya, kepada agama Islam sebagai agama kalian. Berarti agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala agama Islam. Yang lainnya gimana, Beb? Ingat diakui sama Allah. Islam ini menghapus syariat-syariat sebelumnya, mau Nasrani, mau Yahudi, ya, mau agama-agama sebelumnya, semuanya menghapus syariat sebelumnya dengan adanya agama Islam. Islam mempunyai aturan-aturannya, tata caranya, baiknya, bagusnya seperti apa. Ketahuilah dalam pembacaan aurat, dalam pembacaan wirid ini, aku kasih kiat-kiatnya. Manusia itu mempunyai sumber. Ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasannya dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Ya, kalau baik insoluhat soluhat jasadu kullu. Kalau baik baik semuanya. Wa in fasadat fasadat jasadu kullu. Kalau rusak rusak semuanya. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwasannya itu hati. Hati, sanubari, fuad yang ada dalam diri kita semuanya itu sentral. Ibarat kata sebuah gelas, sebuah wadah, ya, sebuah gelas, sebuah wadah yang diisi, ya, yang diisi air, ya. Hati, jiwa, sanubari, makanan kita yang ada dalam tubuh kita ini perlu makanan juga, perlu minuman juga, perlu dituangin nih air, jangan sampai kosong. Jangan sampai kosong. Ini di kitab Risalatul Mu'awanah dikatakan seperti ini. Ibarat hati itu sebuah air. Kalau kita baca azkar, baca aurat, baca wirid seperti Ratibul Haddad yang akan kita ijazahkan, ya, itu ibarat sebuah air. Diisi air sedikit, sedikit, sedikit. Terus kalau penuh gimana, Beb? Kalau penuh tumpah, benar? Kalau penuh pasti tumpah.
Air yang kita masukin, sholawat, ilmu yang kita masukin ke dalam sebuah wadah tersebut tumpah. Wirid yang kita baca tiap hari itu menjadi tumpah. Kalau tumpah itu kemana? Menyebar ke seluruh tubuh kita. Ya, buka kita jadi enak dipandang, jadi bercahaya, penuh kesan dengan ibadah, penuh kesan dengan kebaikan. Kenapa? Udah tumpah kepada seluruh tubuh kita, kena muka kita, kena kaki kita, kena tangan kita, kena perut kita, semuanya udah tumpah kemana-mana, udah luber kemana-mana cahaya dari cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi enak dipandangnya, jadi selesai permasalahannya, gak gampang galau, risau, khawatir, bimbang, bingung dengan problematika dunia, bingung dengan segala permasalahannya. Kita yang rugi, hidup di dunia itu cuma sebentar. Rumah mewah-mewah kagak dibawa ke kuburan, bener? Gak dibawa. Duit kita kumpulkan sampai miliaran rupiah, kita meninggal. Yang nikmatin anak cucu kita, betul? Kita yang nyarinya susah-susah, anak cucu kita yang nikmatin. Ya, nggak bakal dibawa mati, fana sebentar. Kehidupan yang kekal abadi nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah kalau seandainya itu berharga harta, ya, harta itu berharga, niscaya Rasulullah minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk jadikan orang kaya. Tapi Rasulullah nggak minta. Kenapa? Karena nggak ada artinya. Rasulullah pengen totalitas semuanya, mengharap rahmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di alam akhirat di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harapannya. Itu harapan kita semuanya. Itu harapan kita semuanya. Itu harapan dari baginda Nabi Muhammad yang mengajarkan kepada kita berbagai macam hal, berbagai macam etika, sopan santun, tata krama. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu kalian ketahui, la ta'thir fi qiraatil aurat illa fitnain. Al-khusyu' ala qiraatiha wal mudawamah ala qiraatiha. Baca rotibul haddad, rotibul atas ataupun aurat yang lain nggak ada pengaruhnya, nggak ngefek, nggak ada hasilnya kalau seandainya dua ini nggak diamalin. Ya, yang pertama al-khusyu' ala qiraatiha. Khusyu' harus tahu artinya, maksudnya, tujuannya apa. Kita baca apa? Ya gimana mau khusyuk? Artinya aja kagak tahu. Gak nampak pengaruhnya sama kita, apa sih manfaatnya? Zikir-zikir ini. Kenapa? Karena gak khusyuk bacanya. Otomatis kalau kita mau khusyuk ya kita tahu artinya. Misalnya Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Artinya Allah, ya, dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yadurru, tidak ada sesuatu yang membahayakan. Ya, la yadurru ma'asmihi, beserta namanya. Syai'un fil ardi, segala sesuatu yang ada di bumi. Wala fis sama, tidak juga di langit. Wa huwas samiul alim. Beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Artinya luar biasa. Baca ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khotimah, ya Allah matikan kami, ya Allah matikan kami dalam keadaan husnul khotimah. Tahu artinya, jadi khusyuk. Ya, jadi kalau seandainya nggak tahu artinya, maksud yang dibacanya nggak ngefek, nggak ngaruh, makanya pelajarin. Makanya ada namanya kitab Syarah Rotibul Haddad. Bacanya apa, fadilahnya apa, manfaatnya bagaimana, ada semuanya, tebal kitab segini. Itu kalau belajar setahun kagak kelar-kelar tuh. Ya, kagak kelar-kelar, tebal kitabnya segini. Syarah Rotibul Haddad. Syarah Rotibul Haddad, manfaatnya apa, baca la ilaha illallahnya berapa kali, ya. Ini kenapa baca 7 kali? Ya, ini kenapa baca 3 kali, ini kenapa baca 4 kali, ya, ada maksud dan tujuannya dalam kitab syarahnya tersebut. Maksudnya bagaimana? Itu
Jadi ya yang pertama harus khusyuk. Khusyuk nggak mungkin khusyuk kalau seandainya nggak tahu artinya, nggak tahu maknanya. Dipelajarin nanti, diartikan, dipelajarin. Jadi biar ada kita minum obat sakit kepala, tahu ini komposisinya obat sakit kepala. Nggak mungkin kita minum obat sakit perut padahal yang sakit kepala. Nggak ngaruh. Yang ada makin puyeng, yang ada makin pening. Makanya harus tahu maksudnya, bacaannya, tujuannya apa. Yang kedua, al-mudawamah ala qiraatiha. Bacanya rutin. Di pengajian bacanya 2 minggu sekali. Kalau bisa di rumah baca tiap hari. Habis maghrib. Habis maghrib. Beb nggak sempat Beb habis maghrib, gimana kalau habis isya? Boleh Beb? Boleh. Yang penting bacanya rutin. Bacanya rutin tiap hari dibaca. Pagar buat kita dari serangan-serangan setan, serangan-serangan iblis, serangan-serangan ifrit, serangan-serangan yang di luar. Kenapa? Karena di luar kita ini alam gaib. Jin setan hadir bersama kita. Cuma kita nggak bisa melihat mereka, mereka melihat kita. Nanti kebalikannya di akhirat, kita ngelihat mereka, mereka nggak ngelihat kita. Ya, ini jin setan ngawasin, ngelihat, memantau, ya, karena kita dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa melihat mereka. Jadi itu ya manfaatnya. Jadi taksir ya, satu khusyuk bacanya, yang kedua rutin istiqomah kudu bacanya. Jangan sehari baca, sehari kagak, ya seminggu baca, 3 minggu kagak baca, itu nggak rutin namanya, kagak rutin. Jadi itu manfaat ya. Bacaan zikir, lebih khususnya Ratibul Haddad ya, yang kita akan ijazahkan kepada kalian semuanya. Kenapa Bib? Kok harus diijazahkan? Pak, Bu, kalau diijazahkan itu lebih afdol, lebih aman, lebih baik, lebih bagus. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya bisa nggak naik motor? Bisa ya? Ngendarain naik motor bisa, semuanya orang bisa kendarain naik motor. Usia SMP, SMA udah bisa naik motor rata-rata. Semuanya bisa ngendarain motor. Tapi punyakah dia SIM? Punyakah dia SNK-nya? SNK-nya semuanya bisa naik motor. Semuanya bisa baca Ratibul Haddad. Tapi tenang nggak bacanya kalau ada razia misalnya? Kan bingung kelakapan. Ijazah ini ibarat kita memakai SIM dan STNK sebagai pelengkap, biar tenang bacanya, biar baik bacanya, biar khusyuk bacanya, biar berkah semuanya. Itulah pentingnya ijazah. Oh, saya dapat ijazah ini dari Lutfi. Boleh nggak menyebarkan kepada orang lain? Boleh. Ya, nanti ijazahkan kepada orang lain nggak masalah. Baik. Kenapa? Ini kebaikan. Harus berbagi. Kebaikan itu harus berbagi. Makanya ya, ijazah ini semuanya, ya pembacaan Ratibul Haddad semuanya, tolong kalau udah dijazahkan nanti diamalkan. Kira-kira siap ngamalin nggak nih? Siap. Siap ngamalin? Siap. Alhamdulillah, harus siap diamalin. Kalau udah dijazahkan nggak diamalin, sayang banget ya. Sayang banget. Ya, nanti kalian semuanya jawab ya. Pada waktu Habib ngomong ajastukum jami'an, jawab gobilnal ijazah. Apa? Gobilna ijazah. Apa? Gobilna ijazah. Kalau Habib jawab ajastukum jami'an, gobilna ijazah. Jelas? Paham? Ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ajazani an syaikhi an
abi an jaddi an qutbil irsyad al habib Abdullah bin Alwi al Haddad fi qiraah Radibul Haddad ajastukum jami'an wabil ijazah. Jadi ini kalian boleh mengijazahkan kepada orang lain, insya Allah mudah-mudahan barokah, manfaat, maslahat semuanya ya. Baca tiap hari, rutinkan, dawamkan, insya Allah mempengaruhi hati kita, pikiran kita, jiwa kita, sehingga kita menjadi makhluk-makhluk yang dicintai oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Lebih dan kurang ya, mohon maaf atas salah dan hilaf. Abi berpuasnya jangan terlalu malam, katanya banyak yang kerja besok Senin ya. Mudah-mudahan manfaat, apalagi ini di komplek. Biasanya komplek banyak komplainan kalau udah terlalu malam ya. Mudah-mudahan manfaat, maslahat, berkah semuanya ya, bisa diamalin jadi perisai kita, jadi tameng kita, jadi pagar gaib buat kita semuanya ya. Mudah-mudahan manfaat, maslahat. Tidaklah kita keluar dari majelis ini kecuali Allah udah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Tidaklah kita keluar dari majelis ini kecuali Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Tidaklah kita keluar dari majelis ini kecuali iman dan Islam kita semakin bertambah, semakin kuat. Tidaklah kita keluar dari majelis ini kecuali keistiqomahan kita, ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin baik, semakin manfaat, semakin barokah. Allah jadikan kita semuanya umatnya Nabi Muhammad. Allah jaga umat Islam khususnya di Palestina. Allah menangkan umat Islam khususnya di Palestina. Allah jaga umat Islam khususnya di Palestina. Allah berikan kemenangan buat Islam. Allah berikan keberkahan buat agama Islam. Allah jaga agama Islam dari fitnah akhir zaman. Allah menangkan kaum muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya dafi'al bala ya Allah, wa ya dafi'al bala ya Rahman, wa ya dafi'al bala ya Rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Kabul. Lebih dan kurang mohon maaf atas salah dan hilaf perkataan, perbuatan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.